Uni Eropa, kami mendorong Bapak Ibu untuk melakukan sertifikasi HACCP di lembaga sertifikasi yang memang sudah diakui oleh Uni Eropa. Kemudian dari sisi marketing tadi sudah banyak saya ulas, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali di paparan ini nanti. Nah, saya rasa ini yang paling penting dari semuanya. Ada beberapa peluang yang mungkin Bapak Ibu bisa coba jajaki kalau di sini ada eksportir rempah-rempah. Ini kita ada permintaan lemongrass ya, tapi bukan daunnya, batangnya. Dari Pacific Spices dia ada kebutuhan sekitar 1 ton per bulan. Kemudian dari Mo Sourcing itu ada 1 kontainer. Dia sedang mencari lemongrass dari Indonesia. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang punya lemongrass, jadi mereka ingin ada sampel dulu dalam pack 250 gram sebanyak 2 pack. Lemongrass-nya itu harus dikeringkan sempurna dan dipotong-potong sebesar 2 cm. Sebetulnya ada beberapa UMKM yang sudah kita sampaikan sampelnya dan sedang tahap pengujian oleh importir. Kemudian ada kebutuhan emping, Ben Helen Trading sebanyak 1 kontainer kurang lebih, tapi apa istilahnya, harga yang diminta ini agak murah. Nah, kebetulan buyer-nya ini rencana akan datang ke Indonesia. Jadi kalau ada produsen emping, nanti coba kita pertemukan, coba nanti email ke saya, nanti supaya saya teruskan ke si buyer, siapa tahu nanti dia bisa kunjungan ke pabrik emping Bapak Ibu. Tapi ini empingnya belum digoreng ya. Kebanyakan kerupuk atau emping yang diekspor ke Belanda itu dalam bentuk mentah, harus digoreng di sini. Kalau digoreng di Indonesia, kendalanya adalah karena pengapalan itu perlu 1 sampai 2 bulan, nanti agak anyep baunya itu kalau sampai di Belanda sudah digoreng. Kemudian ada kebutuhan tuna loin itu sebanyak 7 kontainer. Di bulan Mei, buyer-nya ini juga akan datang ke Indonesia. Kita sudah mau coba pertemukan dengan 2 eksportir di Indonesia nanti di bulan Mei. Kemudian ada kebutuhan untuk coconut milk atau coconut cream sebanyak 4 sampai 5 kontainer dan jus konsentrat. Ini kita coba dulu karena kebutuhannya besar, akan pertemukan dengan beberapa industri besar yang ada di Lampung. Dan ada 1 lagi untuk banana chips, ini kebutuhannya sekitar 1 kontainer. Importirnya adalah Faja Lobby Food. Kalau ada yang produknya sesuai, tolong email ke trade@indonesia.nl, terus nanti akan kami teruskan ke buyer yang membutuhkan. Dari beberapa survei kami, sebetulnya produk-produk Indonesia ini cukup berpeluang ya, potensinya besar, tapi memang di pasaran realitanya masih didominasi oleh produk-produk yang berasal dari Vietnam, Singapura, Korea, dan China. Nah, kita berharap seiring dengan semakin berkembangnya UMKM ekspor Indonesia, produk-produk itu akan lebih gencar memasuki pasar di Belanda. Berikut adalah upaya yang dilakukan KBRI Den Haag. Kita secara rutin mempertemukan antara pelaku ekspor Indonesia dengan importir di Belanda. Nanti kalau misalnya ada follow up dari kegiatan ini, kita juga coba buatkan business matching yang langsung ketemu dengan importir. Kemudian bisnis forum di Belanda ini juga terdapat populasi pengusaha Indonesia yang sangat besar. Terakhir Pak Dubes bertemu dengan sekitar 60 pengusaha Indonesia yang ada di Belanda. Dan di Belanda juga sudah dibentuk Asosiasi Pengusaha Indonesia yang bisa menjadi mitra atau rekanan Bapak Ibu pelaku ekspor dalam memasuki pasar di Belanda. Tahun ini kita ikut 2 pameran internasional. Yang pertama untuk produk kopi, ada Amsterdam Coffee Festival.
kita mendatangkan 4 peserta eksportir kopi dari Indonesia, dan yang kedua adalah Private Label Manufacturing Association. Kita rencana mau mengikutkan 6 peserta dari Indonesia, 3 sudah confirm. Nah, kita sedang mencari 3 lagi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik ikut pameran private label ini, akan sangat bagus menurut kami, karena pameran ini bersifat B2B, mempertemukan antara brand owner dengan produsen atau pabrik di Indonesia. Memang produk tersebut harus menggunakan merek dari si brand owner itu atau importir, tapi untuk skala industri menengah, ini peluang yang cukup bagus karena ya brand kita sendiri juga sebenarnya belum terkenal, kita bisa menggunakan brand orang sambil mempelajari peluang pasar produk tersebut seperti apa. Secara rutin juga KBRI Den Haag melakukan market intelligence yang bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu terkait peluang produk yang ada di negara tujuan tersebut. Tahun lalu kita melakukan untuk produk kopi, produk kayu, kemudian ada turunan dari palm oil juga kita lakukan intelligence-nya, dan kita sebarkan atau kita sosialisasikan hasilnya ke para pelaku ekspor di Indonesia. Kira-kira itu aja Pak Roni, Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan setelah ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sabat atas informasinya yang sangat menarik. Dan terutama tadi ada permintaan-permintaan yang mungkin teman-teman bisa follow up, silakan menghubungi email yang sudah di-share di layar. Kemarin juga kami sudah mengundang teman-teman dari eksportir rempah-rempah Pak Sabat untuk hadir di acara ini, dan teman-teman mungkin bisa langsung kontak ke email yang ada di layar untuk peluang yang tadi sudah disebutkan. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang pertama mungkin Pak Sabat, untuk pameran yang private label itu untuk produk apa saja ya? Sebetulnya pameran itu dibagi menjadi 2 Pak, untuk produk food dan non-food. Tadinya memang kita mau ikut untuk dua-duanya, tapi kendala teknisnya cukup tinggi kalau kita ikut dua-duanya, jadi kita ikut hanya untuk yang food Pak. Untuk makanan. Untuk makanan dan minuman Pak. Jadi Iya. trennya saya lihat di Belanda ini produk makanan minuman itu mengarah ke plant based yang berbasis tanaman, karena memang banyak di sini vegan, tren vegan yang terus meningkat. Tahun lalu kita ikut PLMA ini banyak sekali dari peserta pameran itu yang menampilkan makanan yang berasal dari tanaman, misalnya burger, tapi dagingnya bukan berasal dari daging sapi, tapi menggunakan nangka atau kedelai gitu. Jadi kalau ada produk-produk yang seperti itu, menurut saya ini peluang yang cukup bagus untuk bisa penetrasi ke pasar di Belanda. Ya Pak. Kalau Nah, ini ada mungkin binaan Pak Roni Pak yang tertarik, ya bisa Pak. menghubungi kami Pak. Iya, nanti akan kami informasikan. Mohon informasinya, flyer untuk pameran tersebut Pak. Ya, ini coba saya share linknya ya Pak ya, nanti bisa dipelajari. Bentar. Ini nanti saya cantumkan di message Pak untuk link PLMA tersebut Pak. Intinya sih KBRI memfasilitasi sewa space dan pembangunan booth dari peserta Bapak Ibu menanggung akomodasi masing-masing dan tiket.
pesawat pulang pergi. Nah, kemudian ada satu lagi Pak, kalau mau ikut pameran ini, si exhibitor ini mewajibkan peserta membayar iuran membership Pak, sebesar 1.500 euro untuk 1 tahun. Jadi Ya, selain bisa ikut pameran, mereka kan pamerannya bukan hanya di Belanda, tapi juga ada di Amerika seingat saya, bisa ikut itu lagi tanpa harus membayar membership. Kemudian yang kedua, secara rutin organizer PLMA ini memberikan semacam market research terkait produk-produk yang menjadi tren di pasar Eropa, dan yang kedua mereka mempertemukan dengan buyer-buyer yang ikut dalam pameran PLMA tersebut, jadi bisa di-matchingkan gitu Pak. baik Pak. Sudah ada pertanyaan dari kolom chat itu Pak mengenai ekspor briket. Tapi masih ada peluangnya Pak atau sudah jenuh ini? Briket sendiri masih berjalan terus Pak ekspornya. Selain briket juga ada charcoal yang dari tempurung kelapa itu Pak ya. Ya, Di sini juga ada importirnya yang saya kenal itu ada All for Trade, itu pengusaha keturunan Iran yang kemarin tuh baru impor briket 3 kontainer dari Indonesia. Yang kedua adalah pengurus dari Aspina Pak Fahad, for Trade BV namanya. Kalau misalnya ada eksportir briket di sini, nanti kita bisa kasih kontaknya importir-importir tersebut untuk coba dijajaki. baik Pak. Kemudian ini dari Pak Gatot di Bandung, supplier tepung singkong, gluten, cassava flour. Nah, ini kebetulan Sorry sekali Pak, sudah agak hasap putus-putus nih ya Pak, produknya Pak Gatot. Ya Pak, agak ini putus-putus Pak Pak. Gatot dari Bandung Pak. Halo, ya Pak. Halo. Ya ini Pak Gatot dari eksportir gluten free tapioka atau cassava flour, tepung singkong. Kebetulan sudah hasap ini. Bagaimana peluang produk tersebut, Pak? Cassava flour, gluten free. Kalau gluten free tentunya agak sedikit niche Pak ya, tapi trennya meningkat terus Pak. Dan ini menurut saya bagus kalau mau ikut PLMA Pak, private label ini. Nah, Ya, kalau cassava flour yang non gluten free itu saya ada kenal juga importirnya di Bleiswijk Pak, tapi dia sudah ada supplier yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir dari Malang Pak. Yang non gluten free ya, tapi kalau yang gluten free itu cocok kalau misalnya mau ikut di pameran PLMA ini. ya Pak. Kemudian ada pertanyaan mengenai keraton, Pak. Apakah ada peluang keraton di Belanda, Pak? Nah, keraton ini agak sedikit tricky Pak ya. Mungkin Pak Roni juga sudah tahu. Menurut satu institusi itu legal untuk diperjualbelikan, tapi ada institusi lain yang mengatakan bahwa itu masuk ke dalam kategori psikotropika, Pak. Ini saya tahu banyak ditanam di Kalimantan Barat, bahkan Betul, sampai Pak. Dinas Perindak juga terus mendorong, tapi legal di sini, Pak. Di sini boleh, bukan hanya kratom, tapi kayak daun 5 jari itu Pak ya, itu juga kan legal di sini. Iya, iya. Banyak memang itu ekspornya ke Amerika Pak, ke Chicago. Nah dari Amerika diekspor kembali ke Belanda. Nah kebanyakan teman-teman eksportir kratom ini mau kayak semacam potong jalur lah, potong kompas, karena kalau jual ke Amerika harganya katanya ditekan. Nah kalau misalnya bisa langsung ke Belanda,
tentu marginnya akan lebih tinggi. Tapi dari pemerintah sendiri belum ada yang jelas gitu Pak, apa status dari Kratom ini. Jadinya ya agak abu-abu ya, kita coba menghindari dulu nih yang abu-abu Pak. Iya, Pak. Ya. Baik, silakan teman-teman ingin bertanya, silakan Kalau ada manfaatkan yang mau 10 menit. bertanya, silakan langsung kita bisa diskusi. Ini ada dari Bu Deliana nih Pak Roni. Ya, silakan Bu Deliana. Halo, selamat sore Pak. Pagi ya waktu Belanda. Bapak mau nanya, tadi Bapak menyebutkan hasil CP, apakah hasil CP yang kita sudah ada di Indonesia itu tidak berlaku Pak? Di sana apa kita harus urus lagi hasil CP menurut versi Belanda? Sebenarnya HACCP itu secara internasional sama ya Bu ya, tapi ada diskusi saya dengan beberapa importir, ada lembaga sertifikasi produk yang memang sudah dikenal oleh otoritas di sini. Jadi kalau misalnya bisa mengurus HACCP di lembaga sertifikasi yang sudah dikenal, itu akan lebih mudah prosesnya. Kalau misalnya lembaga tersebut belum dikenal, biasanya buyer itu akan ngecek dulu ke lembaga yang belum mereka kenal ini. Oh gitu ya Pak, kan kebetulan kami Ya. kan Ibu binaan dari mana Bu HACCP-nya Bu? kebetulan saya lagi proses Pak dari BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ibu perlu cek Bu, karena setahu saya BSN itu dia nggak melakukan sertifikasi produk. Betul. BSN itu hanya mengeluarkan standar Bu. Nah, yang membuat itu jadi regulasi itu adalah kementerian-kementerian teknis seperti perindustrian, pertanian, perdagangan. Tapi tolong infokan lembaga sertifikasinya, itu biasanya ada SGS, TÜV Nord. Nah, itu lembaga sertifikasinya, bukan BSN. Oh, berarti nanti kami tanyakan kembali ya, Pak Coba ya. cek, Bu, siapa lembaga sertifikasinya. Mungkin ada lembaga sertifikasi yang menjadi binaan BSN, tapi kalau memang binaan BSN sih itu udah international recognized ya, Bu ya. Oh, siap, Pak. Apakah kalau peluang produk, itu kan produk saya kan kayak minuman rempah ya, Pak ya, sama Minuman rempah, ya. seperti apa tuh, Bu? Jadi kayak kopi jahe, terus Ya, teh rempah dengan kayu manis gitu, Pak. ya. Ada peluang di sana, Pak. Ada Bu peluangnya meskipun nggak sebesar kopi gitu ya, atau Betul. kita ekspornya kayu manis bulk gitu, ada aja Bu. Di sini juga ada importir, ini 100% dia impor produk-produk Indonesia seperti itu, jamu dia impor, terus kemudian minum jahe merah itu dia impor juga, Nesia Food Bu. Ibu bisa cek di websitenya Nesia Food, di situ ada kontaknya, nanti Ibu bisa tanyakan ke mereka masih membutuhkan apa enggak. Karena memang kebanyakan importir-importir Belanda ini lebih dari 90% dia udah punya partner Bu di Belanda. Siap. Makasih Pak informasinya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ibu Ika ada bertanya Bu? Ya, Pak Sabat, halo, selamat sore dari Indonesia. Selamat Maaf, sore. Pak, ini nggak bisa
open cam karena sinyalnya kurang bagus. Ya, silakan Bu. Iya Pak, ingin bertanya kalau untuk bisa bergabung dengan Aspina itu bagaimana caranya ya? Apakah kita harus jadi permanen residen di Belanda atau bagaimana? Iya Bu, Aspina ini adalah singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia yang ada di Belanda. Jadi membernya itu adalah diaspora pengusaha Indonesia yang berdomisili di Belanda. Kalau misalnya Ibu domisilinya di Indonesia itu nggak bisa bergabung karena nggak ada di Belanda. Tapi Ibu bisa bermitra dengan anggota-anggota Aspina ini untuk menjajaki peluang pasar di Belanda gitu. Untuk bermitra itu kami kontaknya ke Aspina langsung, bisa lewat mana Pak? Ya, ini saya bisa kasih kontak presidiumnya Bu, ada 3 orang di sini, Pak Fahad, Ibu Renu, dan Ibu Monik. Nanti mungkin Ibu bisa japri aja ke saya, nanti saya bisa kasih kontak dengan mereka. Ibu produknya apa ya Bu? Saya produknya main di kelapa sama rempah Pak. Nah, iya, Pak Fahad itu importir juga untuk apa istilahnya? Briket Bu, charcoal, Oh turunan briket, kelapa. iya. Saya Iya, main di coconut briket, sugar juga. briket sama rempah. Kalau rempahnya sementara fokus untuk yang udah minuman racikan Pak, udah olahan. Oh, iya, kalau minuman cocoknya ke Nesia Bu. Kalau yang sudah ready to consume itu ke Nesia. Tapi kalau untuk tadi briket bisa coba ke Pak Fahad. Nanti japri aja ke saya Bu. Japri via chat aja Pak, apa gimana? WhatsApp aja. Pak Roni kayaknya waktu dengan Pak Titan dulu sempat ada nyimpan kontak saya juga ya Pak Roni ya. Halo, halo. Saya WhatsApp aja, saya kasih direct message saja ya Bu. Iya Bapak, terima kasih. Pak Roninya nggak ada lagi nih kayaknya. Bapak maaf mau tanya kalau gula kelapa masuknya ke rempah juga apa gimana ya? Nggak, itu produk turunan kelapa Bu. Oh iya, berarti nggak masuk. Tapi masuk makanan ya? Ya, coconut sugar, makanan minuman. Itu udah dalam packaging atau bulk Ibu ekspornya? Masih bulk Pak. Tapi sesuai request buyer aja sih biasanya. Oke. Kalau packaging juga bisa. Bu Ika sering ikut pameran-pameran nggak Bu? Kalau pameran dulu pernah ikut, kebetulan belum main di komoditas Pak, dulu saya fashion pas ikut pameran Trade Expo Indonesia. Kalau yang komoditas saya emang baru aja sih, belum pernah ikut pameran. Nah, kalau komoditas ini Ibu punya produknya atau Ibu cari dari supplier lain? Kalau komoditas, kalau kelapa punya, kalau Maksudnya Ibu rempah, yang punya pabriknya gitu. Kan itu kan harus diolah kalau gula kelapa. iya, kalau misalkan gula kelapa, saya bermitra gitu Pak. Nah, ini salah satu yang jadi kendala juga. Jadi kebanyakan importir-importir yang kita follow up, yang kita approach, mereka mau berhubungan langsung dengan
si pemilik produk atau si pemilik inilah pabrik. Ada beberapa kali saya coba untuk pertemukan, setelah mereka follow up, ya mereka ada, mohon maaf ya, ada komplain juga, ini bukan yang punya produk, karena dia masih cari lagi ke yang lain. Nah, ini beberapa kali terkena masalah, Bu, sebetulnya. Jadi, ada importir kopi, dia cari misalnya 5 kontainer. Nah, si eksportirnya ini, karena memang bukan dia yang punya produknya, dia cari lagi ke yang lain, tapi dia kena tipu gitu loh. Si yang punya produknya ini nggak deliver gitu. Nah, ini jadi masalah. Jadi kalau boleh, Bu, untuk gula kelapa nanti pertemukan aja. Kalau nanti saya kasih kontaknya siapa, nanti pertemukan aja dengan si pemiliknya. Jadi biar mereka ini langsung gitu, negosiasi langsung. Oh iya, nggak masalah, Pak. Soalnya itu teman saya sendiri, Pak. Jadi Baik, Bu. kita emang kayak udah satu tim gitu sebenarnya. Baik, Bu. Ini ada dari PT Agrapana, ada yang mau ditanyakan? Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Stefani dari PT Agrapana. Yang, Pak. Saat ini kita bisa mensuplai beberapa produk nih, Pak. Vanilla Bean sama Coffee Bean sama Cocoa Powder. Kira-kira ada peluang pasar nggak, Pak, di Belanda? Vanilla Bean, Iya, vanilla, saya baru dengar nih, Pak. Vanilla Bean, iya, betul. Yang batang vanilla, Pak. Oh, batangnya, ya. Iya, Bukan bentuk bean ya. iya, bentuk vanilla hitam. Iya betul, saya tahu itu yang panjang itu kan. Iya, betul. Iya, kebetulan ini saya lagi mau coba ketemu dengan importir vanila dan kayu manis terbesar di Belanda. Boleh Bapak nih, bisa Pak. tolong email dulu ke trade@indonesia.nl, company profilnya, nanti kita coba perkenalkan Pak pas saya ketemu. Boleh, boleh. Ntar saya email mungkin sebentar lagi ya, Pak ya. Ya. Itu untuk produk Vanilla Bean sama cinnamon tadi, Pak ya? Vanilla dan cinnamon itu salah satu ekspor kita yang besar juga itu Pak. Oh, boleh, Pak. Saya soalnya kalau tidak salah, saya udah pernah sempat... Bapak dari Kerinci bukan? Bukan. Saya yang Vanilla Bean kita di Jakarta, kita ambilnya dari Papua. Oh, Papua. Papua itu agak mahal itu ya nanti ya. Kita bisa kasih harga... Tapi kita coba aja ya. Pak. Iya, Dia boleh. selama ini banyak impor dari Kerinci. Oh, kalau untuk cinnamon ya, kalau cinnamon sih kita belum sih Pak, cuman lebih fokusnya ke vanilla bean, coffee bean sama cocoa powder, tapi yang kualitas standar bukan yang premium. Oke. Email aja dulu Pak Ya, kompronya. boleh saya coba email lagi kompro, soalnya saya sempat email kompro itu tahun lalu, cuman emang belum dapat balasan gitu loh. Ya. Itu dulu aja sih Pak, berarti nanti saya email langsung kirim kompro aja ya. Ya. Oke, makasih Pak, selamat sore. Sore Pak. Pak Roni, kayaknya udah nggak ada lagi Pak. Pak Roni masih ada nggak ya? Saya sudah menghubungi WA Pak Roni, Pak. Masih belum dibalas juga, Pak. Oh. Belum ada info dari Pak Roni. Yang dari UMKM ekspor di sini selain Pak Roni siapa? Oh, sedang ada kendala teknis. Oke, mungkin demikian ya Bapak Ibu. Dari sisi saya nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Roy untuk menyampaikan terkait diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Belanda. Di sini ada pesan sedang ada kendala teknis dari UMKM ekspor. Jadi mungkin kita lanjut aja ya sampai Pak Roni bisa
join lagi. Makasih Bapak Ibu semua, kita tunggu tadi yang menanyakan kontak-kontaknya. Kita akan usahakan ya Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kan bukan tergantung pada KBRI juga, semuanya berpulang ke si importir atau si buyer, kira-kira mau follow up apa enggak. Jadi nggak semua yang kita usahakan itu bisa berhasil, tapi ya seenggaknya kan kita mencoba ya Bapak Ibu. Makasih sebelumnya atas waktunya. Selamat siang dari Belanda. Mungkin Pak Pak Roy bisa lanjut kali. Belum masuk ya Pak Roninya ya. Ya nggak apa-apa lah kalau gitu kita lanjut aja ya. Katanya listrik di hotelnya mati gitu Pak Roy. Tadi gitu ya. Yofi udah coba hubungin. Kalau listrik mati kayaknya itu. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ini mungkin bisa di share screen-nya Pak Sahabat, bisa di off-kan dulu. Ya, selamat siang waktu Belanda Bapak dan Ibu. Selamat sore atau selamat malam ya waktu Indonesia. Saya kurang tahu Ibu dan Bapak ada di mana lokasinya, tapi saya asumsikan sekarang ini ada di Jakarta atau di waktu Indonesia bagian Barat ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Sahabat terkait dengan ekspor Indonesia ke Belanda. Nah, karena Pak Sahabat memang harus meninggalkan acara ya, karena sudah ada appointment, sudah ada janji. Jadi tadi Pak Sahabat menyampaikan informasi yang sebetulnya sangat diperlukan ya, sangat teknis. Dan kami melihat bahwa sebetulnya forum tanya jawabnya harusnya lebih panjang ya, karena kebutuhan real dan teknis Ibu dan Bapak untuk melakukan ekspor ke Belanda. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita bisa diskusi atau mungkin nanti bisa kita lakukan pembahasan di lain waktu. Tapi saya akan menyampaikan satu informasi yang sebetulnya sifatnya lebih general, lebih umum terkait dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia di Belanda. Nah, mungkin minta bantuan Mas Andrea untuk share screen ya, Mas Andrea ya. Iya, Mas Pak Roy, ini karena adminnya yang bisa menjadikan co-host agar kita bisa share screen, tapi seperti adminnya belum ada ya. Jadi hanya host yang bisa share screen. Harusnya kalau kita dijadikan Pak host Sahabat baru ya. bisa share screen ya. Pak Sahabat bisa jadikan kita co-host nggak ya? Karena dijadikan host nih. Oh, boleh. Boleh, Pak Sahabat. Kita jadikan co-host. Sambil menunggu ya.
Oke, mungkin Mas Andrea bisa tolong di-share screen. Apa sudah terlihat? Oke, Halo? sudah terlihat. Ya. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Tadi Pak Sabat sudah menjelaskan mengenai teknis dari peningkatan ekspor kita ke Belanda. Mungkin pada kesempatan ini saya akan justru malah berbicara hal yang sifatnya lebih general ya, terkait dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia di Belanda. Next. Oke, ada beberapa hal yang akan akan ada beberapa hal yang kami akan bahas singkat aja, jadi nggak akan panjang. Tapi ada bagian kita akan berbicara mengenai diplomasi ekonomi. Kemudian saya juga akan memberikan informasi sedikit mengenai Belanda supaya Ibu dan Bapak memiliki pemahaman dasar mengenai Belanda, siapa, apa, bagaimana Belanda itu sebenarnya. Kemudian hubungan Indonesia dengan Belanda terutama di bidang ekonomi, termasuk juga fokus untuk kerjasama secara bilateral yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Next. Oke, Ibu dan Bapak mungkin sering mendengar kata-kata diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi itu merupakan salah satu prioritas yang dilakukan oleh seluruh perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam hal ini KBRI Den Haag dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, diplomasi ekonomi itu sendiri itu bukan sebuah istilah baru dalam dunia diplomasi, karena semua negara melakukan diplomasi ekonomi untuk kepentingan nasional masing-masing. Nah, secara garis besar, diplomasi ekonomi merupakan pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor baik itu perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial maupun kerjasama pembangunan internasional. Nah, dalam dalam keputusan Menteri Luar Negeri tahun 2004 mengenai organisasi dan perwakilan di luar negeri, setiap pejabat diplomatik dan konsuler yang melaksanakan fungsi ekonomi memiliki tugas untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara penerima atau organisasi internasional serta lembaga-lembaga resmi lainnya. Jadi memang salah satu tugas dan fungsi kami di KBRI Den Haag yang menangani fungsi ekonomi adalah melaksanakan diplomasi ekonomi. Lanjut.
Nah, kalau kita berbicara Belanda, kita juga perlu mengetahui sampai seberapa besar peluang untuk bekerja sama dengan Belanda. Tadi kita sudah diskusi, sudah melakukan tanya jawab tadi ya dengan Pak Sabat ya, untuk melihat peluang berbagai ekspor produk kita ke Belanda ya. Kalau kita melihat dari Belanda itu sendiri dengan luas wilayah sekitar 41.000 kilometer persegi, Indonesia itu dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, kita itu 46 kali lebih besar. Jadi Belanda itu hanya kurang lebih sebesar 2,18% dari total luas Indonesia. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu 46 kali lebih besar daripada luas Belanda. Nah, jumlah penduduk Belanda saat ini tercatat pada tahun 2022 berjumlah 17,8 juta, di mana berbanding sangat jauh dibandingkan Indonesia yang tercatat 276 juta jiwa pada tahun 2022. Jadi hal ini juga akan memberikan sedikit gambaran tambahan bagi Bapak Ibu mengenai peluang pasar bagi produk-produk Bapak Ibu yang kemudian akan diekspor ke Belanda. Nah, tapi ada satu hal yang menarik yang terkait dengan masalah demografi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sabat bahwa dari 17 juta penduduk Belanda saat ini, itu sekitar 10% dari jumlah penduduk atau sekitar 1,7 juta penduduk Belanda yang tadi juga sudah disebut oleh Pak Sabat itu merupakan jumlah dari diaspora Indonesia. Jadi 10% dari penduduk Belanda yang ada 1,7 juta itu terasosiasi dengan Indonesia. Apakah dia itu adalah mantan warga negara Indonesia yang sudah berubah paspornya, apakah memang dia itu warga negara Belanda yang orang tuanya mantan warga negara Indonesia yang sudah berubah kewarganegaraan, atau kakeknya yang dulunya warga negara Indonesia, atau mungkin orang Belanda yang tidak pernah menjadi warga negara Indonesia, atau orang tuanya, kakeknya, neneknya tidak pernah menjadi warga negara Indonesia, tapi pernah tinggal di Indonesia. Mungkin salah satu contoh yang paling unik adalah Perdana Menteri Belanda ya, Mark Rutte, yang kita juga sebetulnya bisa kategorikan sebagai diaspora Indonesia. Kenapa? Setiap bulan beliau itu, Perdana Menteri Belanda itu harus makan masakan Indonesia. Nah, jadi walaupun Perdana Menteri Belanda Mark Rutte itu adalah orang asli Belanda, tidak ada sedikit pun darahnya darah Indonesia, tapi karena dia itu pernah tinggal di Indonesia untuk waktu yang cukup lama, mengikuti orang tuanya, sehingga sudah terekspos, sudah biasa terekspos dengan budaya Indonesia, dengan berbagai produk makanan Indonesia, sehingga hingga sekarang Perdana Menteri Belanda itu mau nggak mau harus mencari makanan atau masakan Indonesia untuk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kembali lagi dengan jumlah penduduk Belanda yang 17 juta tadi, 10% dari jumlah penduduk Belanda itu merupakan diaspora Indonesia, itu merupakan pasar yang sangat baik untuk berbagai produk dan komoditas dari Indonesia. Walaupun sebetulnya kalau warga negara Indonesia tercatatnya saat ini kurang lebih hanya berjumlah sekitar 16.000 orang, namun karena warga negara Indonesia yang ada di sini mungkin suaminya atau istrinya orang Belanda, sehingga jumlah diasporanya cukup besar, itu juga menjadi sebuah peluang untuk peningkatan produk atau komoditas ekspor Indonesia. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Belanda itu pada tahun 2022 itu year on year-nya adalah 4,5%. Artinya kondisi atau pertumbuhan ekonomi di Belanda itu cukup baik kalau kita berbicara mengenai peluang ekonomi terutama di bidang perdagangan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif year on year itu menunjukkan bahwa ada positif inflow
dari pembiayaan atau dari sistem moneter dari negara itu sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk peluang ekonomi dan perdagangan negara lain termasuk Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak terlalu jelek ya pada tahun lalu, mengingat bahwa 2 tahun sebelumnya juga COVID, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,4% dibandingkan Belanda yang 4,5%. Sebetulnya Indonesia itu lebih baik dibanding Belanda, tapi kan memang pertumbuhan ekonomi atau persentase pertumbuhan ekonomi itu tidak apple to apple, apalagi kalau kita melihat dari PDB per kapita Belanda yang berjumlah $63.000 berbanding Indonesia yang $4.300 per kapita. Walaupun demikian untuk PDB nominal Belanda saat ini tercatat 1,118, sedangkan Indonesia tercatat 1,186 miliar pada tahun 2022. Next. Nah, kalau kita bicara hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Belanda, kita lihat bahwa ada 3 hal yang kita highlight di sini, yaitu hubungan di bidang perdagangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabat, kemudian ada investasi, dan kemudian ada pariwisata. Nah, 3 hal pokok inilah yang kemudian menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia. Di bidang perdagangan, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sabat bahwa angka perdagangan kita dengan surplus cukup besar ya, 4,5 miliar US dollar pada tahun lalu. Itu merupakan angka yang sangat signifikan dibandingkan hubungan ekonomi antara Indonesia, hubungan ekonomi di bidang perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa apapun produk yang kita ekspor ke Belanda itu sebagian besar atau mayoritas akan diserap oleh pasar Belanda. Nah, kalau kita berbicara perdagangan, Ibu dan Bapak juga sudah tahu, dan sebetulnya Pak Sabat juga sama Pak Roni udah berkomunikasi ya mengenai kemungkinan besar untuk mempertemukan pengusaha rempah ya dengan komoditas rempah. Dan hubungan Indonesia-Belanda pun sebetulnya sejarahnya memang dimulai dari rempah. Kalau Ibu dan Bapak juga masih ingat gitu ya, dulu pendirian VOC atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau serikat Serikat Dagang Hindia Timur ya, yang dibentuk tahun 1602, itu merupakan perusahaan pertama dari Belanda yang melakukan aktivitas perdagangan rempah. Walaupun perusahaan VOC itu bangkrut di abad 18 ya, di tahun 1799, dan kemudian dimulailah periode kolonialisme Belanda di Indonesia tahun 1800, tapi komoditas rempah itu ternyata memang merupakan salah satu alasan kuat kenapa Belanda itu memang masih ada di Indonesia walaupun VOC itu jatuh bangkrut. Tapi terlepas daripada isu politik dari sejarah itu sendiri, tapi hingga saat ini secara pragmatis komoditas rempah itu merupakan salah satu komoditas yang masih sangat dicari oleh orang Belanda, baik itu oleh para pengusaha maupun oleh masyarakat Belanda. Dan ketergantungan orang Belanda kepada rempah itu sudah sangat sedemikian tingginya, sehingga peluang bagi peningkatan komoditas pertanian dan khususnya rempah itu sebenarnya masih sangat terbuka. Di bidang investasi, Belanda sebetulnya masih merupakan investor terbesar pertama dari Eropa hingga tahun 2022. Jadi dari sekian banyak negara di Eropa, Belanda merupakan negara yang paling besar berkontribusi pada investasi di Indonesia atau foreign direct investment, di mana pada tahun 2022 jumlah investasi Belanda di Indonesia
mencapai 1,2 miliar US dollar dengan angka sekitar 2.800 proyek. Nah, kita memang mengantisipasi bahwa pada semester kedua tahun 2023 onwards, semua lembaga kajian internasional sudah memperkirakan akan terjadi kondisi ekonomi yang sulit secara global, dan kita juga antisipasi bahwa berbagai aktivitas ekonomi termasuk atau khususnya investasi yang dilakukan Belanda akan mengalami penurunan, tapi memang hingga saat ini komitmen investasi yang diberikan Belanda kepada Indonesia masih cukup tinggi. Kemudian untuk yang ketiga adalah pariwisata, yang mana ini adalah merupakan sektor ekonomi yang sangat terpukul pada saat pandemi COVID. Namun kita berusaha untuk meningkatkan promosi atau marketing pariwisata kita dengan harapan bahwa angka wisatawan Belanda yang berkunjung ke Indonesia itu akan kembali meningkat. Pada tahun 2022 angka pengunjung dari Belanda atau wisatawan Belanda yang masuk ke Indonesia berjumlah lebih dari 90.000 orang. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan 1 tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 12 ribuan orang dikarenakan COVID ya. Tapi angka 93.000 ini masih jauh dari harapan, karena sebelum COVID angka kunjungan wisatawan Belanda ke Indonesia mencapai lebih dari 200.000 orang dalam 1 tahun. Jadi kita masih punya PR yang cukup besar untuk meningkatkan kembali gairah kunjungan orang Belanda ke Indonesia. Next. Untuk fokus hubungan bilateral antara Indonesia dengan Belanda, kita perlu melihat perspektif Belanda bagi Indonesia dan Indonesia bagi Belanda. Nah, Belanda bagi Indonesia adalah negara yang tadi saya sampaikan merupakan negara asal investasi terbesar ke-8 dan yang pertama atau yang terbesar di kawasan Eropa. Sehingga bagi Indonesia, Belanda itu merupakan negara yang sangat penting. Walaupun tadi udah saya jelaskan ya, luas wilayahnya itu sangat kecil ya, tapi ternyata dia memiliki potensi yang sangat besar untuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, tapi selain daripada dia merupakan Belanda merupakan negara investor terbesar ke-8 bagi Indonesia, Belanda memiliki beberapa karakteristik unggulan dibandingkan negara-negara lain, di mana Belanda itu merupakan world leader dalam isu desain, kemudian development and manufacture of high-tech equipment. Jadi Belanda itu unggul dalam hal kreatif desain dan juga manufaktur dan pengembangan alat-alat yang sifatnya high-tech, memiliki nilai teknologi yang cukup tinggi. Nah, hal ini juga menjadi penting bagi Indonesia. Kenapa? Bukan hanya investasi-investasi yang sifatnya tradisional atau proyek, tapi juga investasi bagi sumber daya manusia, di mana kemampuan atau keunggulan Belanda di bidang high-tech itu memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia Indonesia. Nah, sedangkan apa sih sebenarnya arti Indonesia bagi Belanda? Di mana Belanda itu melihat bahwa Indonesia itu penting untuk berbagai produk yang dimiliki Belanda atau produk yang dibutuhkan Belanda terkait dengan produk-produk farmasi, mesin atau alat berat, elektrik dan elektronik, plastik, produk-produk kimia, maupun produk-produk pertanian. Nah, sehingga kita perlu melihat bahwa ada irisan kepentingan antara kepentingan Belanda bagi Indonesia dan juga Indonesia bagi Belanda. Mungkin Ibu dan Bapak bisa melihat peluang di balik kebutuhan dua arah antara Indonesia dan Belanda tersebut. Lanjut.
Untuk mekanisme bilateral, Indonesia dan Belanda sudah memiliki beberapa perjanjian. Kalau dikatakan bahwa apakah ini bisa mencakup semua isu yang ada di Indonesia, ya mungkin ini bisa dikatakan mayoritas isu ekonomi di Indonesia itu tercakup dalam berbagai mekanisme kerjasama bilateral yang dimiliki oleh Indonesia dan Belanda saat ini. Walaupun memang ada hal-hal tertentu yang kita juga masih menunggu peningkatan hubungan kerjasama Indonesia Belanda, terutama di bidang perdagangan, karena tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Sahabat, kita sekarang masih kita sedang masih dalam proses pembahasan dan negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana chapter mengenai perdagangan dan akses pasar akan lebih diperjelas dan dipertegas di dalam perjanjian tersebut. Nah, kita berharap bahwa perjanjian Indonesia-EU CEPA yang juga akan mengatur mengenai masalah perdagangan dan akses pasar itu bisa segera terrealisasi, sehingga kita bisa semakin memperkuat keberadaan Indonesia di Belanda memanfaatkan perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement tersebut. Putaran ke-14 tadi juga sudah disinggung sedikit, akan dilakukan bulan depan, di bulan Mei, dan harapannya sampai akhir tahun ini atau sampai awal tahun depan diharapkan proses perundingan sudah bisa diselesaikan, sehingga itu bisa menjadi salah satu pedoman utama dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia, baik di bidang perdagangan, investasi, maupun di kerjasama peningkatan dan pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Lanjut. Ya, jadi sedikit gambaran mengenai hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Tadi juga secara lebih detail sudah dijelaskan oleh Pak Sahabat di bidang perdagangan. Kami lebih memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi, selain perdagangan ada juga potensi di bidang investasi maupun potensi di bidang lainnya, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh Belanda. Nah, terkait dengan hal itu memang mau tidak mau kita harus akui bahwa Belanda merupakan mitra yang strategis. Hubungan antara Indonesia dan Belanda itu membuka berbagai kesempatan, membuka berbagai peluang di bidang ekonomi, baik itu perdagangan, investasi maupun bidang-bidang ekonomi lainnya. Nah, kita saat ini cukup bersyukur dan cukup beruntung bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda saat ini berjalan sangat positif, dan bahkan adanya keinginan bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Belanda itu sendiri untuk semakin meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi di antara kedua negara. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, peluang untuk peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda itu sangat terbuka lebar, bukan hanya pada saat ini tapi juga ke depannya. Dan kontribusi Ibu dan Bapak itu merupakan salah satu aspek yang sebetulnya akan semakin mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Mungkin saya berhenti di situ. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut, kami siap. Kami juga berharap bahwa hubungan tidak hanya berhenti pada pertemuan dalam Zoom ini ya, tapi juga bisa dilakukan ke depan, kelanjutan dari pertemuan kita pada siang malam hari ini bisa kita teruskan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Demikian, ini sedikit gambar mengenai upaya promosi yang kita lakukan di Belanda, di mana kita mempromosikan tidak hanya pariwisata, tapi juga kita mempromosikan semua aspek yang ada di Indonesia melalui tram yang meluncur di tengah kota Den Haag. Demikian, mungkin Pak Roni sudah kembali belum ya?
Kalau misalnya memang sudah kembali, saya kembalikan ke Pak Roni untuk kita melakukan sesi tanya jawab. Demikian dan terima kasih. Kalau Pak Roni belum kembali, mungkin bisa kita mulai, Mas, sesi tanya jawabnya. Boleh. Mungkin Andrea mungkin bisa bantu ya untuk mengumpulkan siapa yang ingin bertanya gitu ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy atas paparannya tadi terkait diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Belanda. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apakah ada pertanyaan terkait paparan tersebut atau hal-hal lain terkait hubungan ekonomi Indonesia Belanda secara lebih umum dapat ditujukan ke Pak Roy baik melalui chat ataupun melalui raise hand. Kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau belum ada, mungkin saya ingin ini ya, memberikan sedikit tambahan dari apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Sahabat. Jadi memang kita juga di KBR ini, khususnya di tempatnya Pak Sahabat ya, itu menghadapi satu permintaan bantuan mengenai sengketa dagang antara seorang eksportir dengan seorang importir. Nah, permasalahan sebenarnya cukup simpel karena ketiadaan kontrak antara eksportir dan importir. Tapi masalah akan menjadi fatal dan berkepanjangan dikarenakan pembuktian yang sulit dilakukan. Tadi Pak Sahabat sudah menegaskan ya mengenai kontrak yang perlu dilakukan antara eksportir dengan importir walaupun sudah kenal lama. Jadi walaupun sudah kenal lama, setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi when it comes to business, ya business is business. Jadi kontrak itu menjadi salah satu hal yang perlu untuk dijaga. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa di kemudian hari, posisi ibu dan bapak akan menjadi sangat jelas. Terkait dengan kontrak, ibu bapak juga perlu memahami lebih jauh mengenai Incoterm ya. Tadi di paparan Pak Sahabat itu sudah menggarisbawahi mengenai Incoterms yang sekarang masih dipakai itu, walaupun ada sedikit update di tahun 2022, tapi secara umum Incoterms itu masih menggunakan Incoterms tahun 2020. Dan yang paling sering digunakan oleh pelaku usaha Indonesia adalah FOB. Walaupun ada yang menggunakan EXW atau Xworks, tapi ada juga yang menggunakan CIF gitu ya. Tapi yang paling umum memang menggunakan FOB. Apapun yang menjadi pilihan dan kesepakatan ibu dan bapak dalam melakukan aktivitas perdagangan ekspor, kontrak ini harus tegas mengatur hak dan kewajiban ibu dan bapak yang berhadapan-hadapan dengan importer yang ada di berbagai negara termasuk juga dari Belanda. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Andreas. Ya, terima kasih. Sekarang sudah ada beberapa penanya. Mungkin kami mulai dari Ibu Ika Sari, lalu dilanjutkan dengan Ibu Diana Sucahyo. Silakan Ibu Ika. Silakan Bu. Halo Pak Royhan. Ya, halo Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai kerjasama tadi. Kebetulan saya ada mitra di Majalengka. Dia ada usaha buah. Saya kan juga ada customer yang mencari buah juga. Jadi saya coba mengekspor buah dari Majalengka juga. Nah, dia itu kebetulan sedang mencari investor tapi untuk sektor pariwisatanya. Jadi untuk properti tapi ke arah pariwisatanya di Majalengka yang sedang dikembangkan. Nah, itu
Kira-kira ada peluang nggak, Pak? Atau mungkin ada programnya gimana yang mempertemukan antara investor dengan pengusaha yang ada di Indonesia yang sedang mencari investor? Oke. Baik, Bu Ika, makasih pertanyaan ini sangat bagus sekali. Kebetulan sebetulnya mulai pertengahan atau akhir tahun 2022 yang lalu, itu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyampaikan penekanan mengenai investasi di bidang pariwisata, tourism investment in tourism sector, gitu ya. Dan kami sebenarnya menyambut baik rencana atau wacana atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mengenai investasi di bidang pariwisata. Nah, Belanda sendiri sebetulnya dia sudah punya semacam gambaran rencana gambaran umum mengenai investasi Belanda ke luar negeri. Dia harus memenuhi beberapa perspektif sesuai dengan kepentingan Belanda. Namun investasi di bidang pariwisata itu merupakan salah satu yang juga memiliki potensi untuk mendapatkan investor dari Belanda. Nah, kami menyarankan terkait dengan mitranya di Majalengka ya, untuk investasi atau mencari investor di bidang pariwisata. Kami menyarankan mungkin bisa menyampaikan informasi umum mengenai proyek, mengenai apa sih sebenarnya rencana investasi yang akan dilakukan di Majalengka tersebut. Mungkin bisa disampaikan ke kami, Bu. Nanti kami akan lihat apakah ini memungkinkan untuk direct investment. Maksudnya direct investment itu kami akan coba mencarikan investor di Belanda, atau mungkin kami gabungkan atau sinkronisasikan dengan programnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dengan investasi di bidang pariwisata. Tapi mungkin kami tolong dibantu juga dengan data atau dokumen mengenai rencana investasi yang ingin dilakukan di Majalengka tersebut. Mungkin itu, Bu siapa tadi? Bu Ika ya? Ya, Bu Ika, betul. Baik, terima kasih Pak Royhan, Pak Andrea. Jadi saya nanti kontaknya kemana ya menghubunginya? Nanti Mas Andre bisa share ya paparan kita tadi ya. Itu ada alamat email. Ya kan, alamat email itu kita lebih suka lewat email, Bu. Kenapa? Karena untuk menyampaikan berteruskan kepada pihak-pihak terkait di Belanda lebih mudah lewat email. Jadi itu silakan nanti di email ke kita, Bu, atau Mas Andrea bisa nulis juga di chat ya alamat email kita supaya nanti kita bisa bantu untuk fasilitasi. Baik, terima kasih Pak Royhan, Pak Andrea. Sama-sama, Bu Ika. Terima kasih, Bu Ika. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Diana untuk pertanyaannya. Iya, selamat malam Pak. Perkenalkan saya Diana dari CV Federico, UMKM Tegal, Jawa Tengah. Produk saya kopi, teh, jahe herbal. Saya mau tanya tentang pameran-pameran yang ada di Belanda yang bisa UMKM bisa ikut. Ibaratnya untuk memperkenalkan produk kita, ataupun ada minimarket yang punya orang Indonesia buat jualan produk-produk kayak makanan, minuman di Belanda gitu Pak. Apa ada email yang bisa dihubungin gitu, maksudnya buat jualan kecil-kecilan test market di Belanda gitu Pak, supaya kan ibaratnya kalau kita mau dapat pembeli besar kan kita mulai dari yang kecil dulu gitu Pak. Jadi saya berminat sekali informasinya Pak. Baik Bu, ya maksudnya yang bisa dipercaya Pak. Jadi marketnya bisa dipercaya. Soalnya kita kemarin dikenalkan di Amerika tapi kita kena tipu gitu Pak. Padahal iya jadi padahal prosedur kita udah lengkap sampai buat FDA segala, HACCP udah lengkap lah gitu. Tapi ternyata pihak sananya memang nipu gitu Pak. Jadi maksudnya siapa tahu di Belanda ada, tapi yang dipercaya gitu Pak. Bisa tes market jualan kecil-kecilan dulu gitu Pak. Jadi siapa tahu nanti market besarnya tertarik sama produk kecil kita gitu Pak. Makasih banyak Pak. Ya, makasih Bu. Kalau boleh tahu kemarin ditipu apa Bu di Amerika Serikat Bu? Jadi gini Pak, waktu itu kan saya sama koperasi UMKM naik kelas Pak Raden Teddy gitu Pak. Jadi sama ada perusahaan di Amerika namanya Keren, itunya Vega Manggindaan gitu Pak. Jadi di sananya tuh katanya mau tes market gitu kan. Jadi kita kirim semua prosedur udah, buat FDA udah, HACCP udah, semua komplit gitulah prosedurnya. Ternyata dia tuh jadi
dari pembicaraannya berbeda jauh Pak dengan prakteknya Pak. Jadi misalnya dia ngomong A nanti jadi C, harganya segini nanti turun lagi. Jadi kita kayak dibanting-banting gitu Pak. Terus jadi apa namanya, harganya juga ternyata apa namanya, FDI-nya kayaknya palsu gitu Pak. Tapi kita juga lagi kasus juga Pak. Jadi kita lagi melaporkan gitu Pak. Enggak, Oke, maksudnya baik. intinya siapa tahu di Belanda ada yang punya minimarket tapi yang bisa dipercaya gitu Pak, supaya kita nggak kena tipu lagi gitu. Ya Baik, Bu. siapa tahu Kalau ada boleh tahu info. produknya apa, Bu? Produk kami kopi Arabica sama healthy tea. Jadi semuanya natural, nggak pakai bahan kimia sama sekali. Kayak teh kita juga natural, gulanya nggak ada gula. Terus ada produk jahe herbal, jadi buat kayak orang sakit-sakit atau buat kesehatan badan lah intinya. Produk kita produk ini 98848. Oke, Bu. Ini kalau boleh tahu di lokasi di Jawa Tengah ya, Bu ya? di Tegal, Jawa Tengah, Pak. Tegal, oke. Baik, Bu. Oke, nanti silakan juga dikirim ke email kita. Tadi juga Pak Sahabat juga sudah share email, Bu ya. Jadi boleh ke alamatnya perdagangan, boleh ke alamat kami di ekonomi, di BDECO. Silakan kirim kontaknya, Bu. Kita nanti akan share beberapa potensi mitra, termasuk juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sahabat mengenai Aspina, Bu. Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Jadi sedikit menambahkan penjelasan mengenai Aspina, Bu ya. Jadi mulai Januari tahun 2002 yang lalu, Bapak Duta Besar itu memang menginaugurasi atau meluncurkan namanya Aspina, yang isinya adalah para pengusaha Indonesia, termasuk juga diaspora ya. Kenapa diluncurkan Aspina ini oleh Bapak Dubes? Karena Bapak Dubes berharap bahwa semua aktivitas ekonomi, termasuk juga perdagangan itu yang untung tuh jangan hanya dari sisi Belandanya, tapi juga yang untung tuh adalah kitanya. Jadi kalau misalnya produknya itu dari Indonesia, pengusahanya Indonesia, harapan Pak Dubes importirnya pun Indonesia, Bu. Gitu. Jadi dari untuk dan ke apa ya, prinsip demokrasi kali ya. Nah, jadi kita berharap, Pak Dubes berharap bahwa benefitnya itu lebih besar ada di pihak Indonesianya. Nah, para pengusaha yang ada di Belanda, termasuk para diaspora kita yang sehari-hari hidup di Belanda, mereka kan tahu, Bu, apa namanya, seluk-beluk untuk melakukan impor barang dari berbagai negara, termasuk juga dari Indonesia. Nah, harapannya apa namanya, mereka dapat memfasilitasi berbagai UMKM kita, berbagai produk dan komoditas unggulan kita, Bu. Jadi itu yang kita harapkan dengan keberadaan Aspina. Dan kita juga berharap hubungan antara Aspina dengan para pelaku usaha di Indonesia juga semakin meningkat. Jadi nanti kita akan coba fasilitasi apa namanya, Ibu Diana ya, kepada teman-teman di Aspina dan juga mungkin kepada beberapa importir yang ada di sini, Bu. Tapi nanti kita komunikasi lebih lanjut, Bu ya, lewat email. Mungkin itu, Bu Diana. Iya, baik. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Diana pertanyaannya. Selanjutnya ada Pak Muhammad Yani. Ini ingin bertanya, silakan Pak. Masih mute, Pak. Bisa di... Oke. Baik, Pak. Terima kasih nih Menteri yang udah Bapak sampaikan, Pak Jens. Jadi saya di Kabupaten Aceh Tamiang, Pak. Jadi jelas, Pak, suara saya, Pak? Jelas, silakan, Pak. Ya, saya di Kabupaten Aceh Tamiang. Sejauh ini produk yang kami itu adalah nilam, Pak. Minyak nilam. Jadi kami dengan Atsiri Research Center di Universitas Yahya Kuala itu bersama-sama dan sekarang kita kembangkan di seluruh kabupaten di Aceh Tamiang karena masuk dalam konteks mayor project nasional juga untuk nilam. Hanya saja sejauh ini kami baru memproduksi minyak harga di sini pasaran sekitar 560 sampai 600. Kemudian per kilogram ya, Pak. Kami berharap memang ada satu pasar ekspor di Belanda atau bisa difasilitasi seperti apa? Seperti tadi Askina tadi itu menarik menurut kami, Pak.
khususnya yang minyak nilam. Memang beberapa produk turunan sudah coba diproduksi oleh Universitas Syah Kuala. Namun sekali lagi kalau hasil produksi mau diserap di pasar Eropa itu semakin baik, kemudian harga di petani mungkin semakin meningkat gitu Pak. Itu yang kita harapkan dengan kaitan ini. Jadi standar-standarnya memang sudah bisa dipenuhi oleh IFC, namun kami di lapangan memang budidaya nilam dan terus dikembangkan di Kabupaten Islamia. Berharap ada pasar Eropa secara khusus nih. Mohon difasilitasi gitu. Terima kasih. Salam kami dari Aceh ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yani, terima kasih salamnya, salam hormat kami juga Pak kepada teman-teman dan masyarakat di Aceh Pak. Mungkin terkait minyak nilam Pak, kami sendiri tidak bisa mengatakan memahami potensi pasarnya di sini. Tapi memang selalu ada yang pertama Pak, artinya bahwa there's always a first for everything. Kalau misalnya memang belum pernah dicoba, kami sangat terbuka Pak untuk mencoba testing the market ya. Tadi Bu Diana juga menyampaikan ingin testing the market. Saya kira tidak ada salahnya untuk berbagai produk yang Ibu Bapak miliki itu untuk testing the market, kecuali kalau misalnya memang sudah punya hubungan perdagangan sebelumnya. Jadi kami menyambut baik Pak kalau misalnya mau dicoba Pak di Belanda. Saya nggak tahu apakah nanti pasarnya seperti apa, tapi sejauh yang kami pahami Pak, apapun produk dari Indonesia itu diserap Pak di Belanda. Itu yang kami tahu. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya diserap untuk kepentingan konsumen Belanda, tapi mungkin itu akan menjadi salah satu produk yang direekspor kembali oleh Belanda. Tapi yang kita nggak tahu Pak. Intinya peluang peluang itu tetap ada. Mungkin juga seperti kutus-kutus Pak. Kutus-kutus juga kan di sini juga ada importirnya, ada distributornya, dan saya pikir perlu dipertemukan dengan salah satu masyarakat diaspora WNI kita yang ada di Belanda Pak, untuk melihat bagaimana potensi peluang untuk diuji coba di pasar Belanda. Kami sendiri terbuka, silakan Pak kirim email sebagaimana yang ada di dalam ruang chat Pak, supaya kita nanti bisa berkoordinasi dan bisa berlanjut hubungan kita. Saya dengan Pak Sabat kita selalu berkoordinasi dari waktu ke waktu Pak, apapun informasi dan requirements atau inquiries yang disampaikan ke kita selalu bekerja sama dalam hal itu. Mungkin itu sementara respon dari kami Pak Yani Pak. Boleh tambahan Pak? Boleh, silakan Pak. Apakah memungkinkan sesekali kami, karena saya juga dari unsur pemerintah daerah, khususnya di Badan Perencanaan Daerah Pak, sesekali misalnya melakukan seperti inilah Pak, Zoom meeting dan sebagainya. Jadi kita dengan beberapa pelaku usaha mendengar sehingga memotivasi kawan-kawan dan sebagainya. Apa memungkinkan itu Pak? Boleh Pak. Kalau sekarang karena udah ada Zoom kan sebetulnya relatif lebih mudah Pak ya. Tidak perlu ada traveling perjalanan, kita bisa ketemu di ruang virtual seperti ini. Jadi kita sangat menyambut baik Pak. Silakan nanti permintaan itu dikirimkan ke email kami Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yani. Monggo. Ini Pak Roni udah kembali ya? Iya Pak Rohan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu dan Bapak? Ini ada satu pertanyaan, Pak Rohan, Ya. di kolom chat. Jadi ada pertanyaan, ini saya bacakan ya dari Bu Hana. Salam kenal, saya dari PT Indopex, saya mau bertanya. Satu, tuna koin yang tadi disampaikan Pak Sabat itu permintaan dalam bentuk apa? Lalu yang kedua, untuk produk makanan yang belum memiliki sertifikat HACCP, apakah dimungkinkan untuk ekspor ke Belanda? Terima kasih. Mungkin untuk nomor satu, tuna koin nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Sabat ya, untuk kebutuhannya. Betul. Tuna koin tadi nanti bisa dikomunikasikan ya. Ini Ibu Hana ya. Nanti bisa langsung dikomunikasikan kepada Pak Sabat lewat email yang ada juga di kolom chat Bu, trade@indonesia.nl.
atau mungkin nanti stafnya di bidang perdagangan juga bisa membantu ya informasi atau jawaban dari pertanyaan nomor 1. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, ini juga nanti Pak Sahabat juga bisa menambahkan. Untuk produk makanan yang belum memiliki sertifikat HACCP, apakah memungkinkan untuk diekspor ke Belanda? Ini kalau ditanya apakah dimungkinkan untuk diekspor, jawabannya mungkin, Bu. Tapi bagaimana nanti pergerakan dari produk makanan tersebut di Belanda itu hal lain, ya kan? Kemungkinan nanti pada saat produk itu sudah ada di Indonesia dan kemudian diedarkan, HACCP itu bersifat wajib. Tapi pada saat barang itu masih di Indonesia akan diberangkatkan ke Belanda, tidak semuanya diwajibkan HACCP produk makanan tersebut. Nah, tapi apa namanya untuk teknisnya nanti kita bisa diskusi lebih banyak, Bu Hana, terkait dengan hal ini. Tapi memang kita juga menyarankan kalau misalnya memang bisa untuk produk makanan idealnya sudah memiliki sertifikat HACCP atau tadi Pak sahabat bilang HACCP ya, agar itu memudahkan proses keluar masuk dari pelabuhan. Nah, karena kepemilikan atas sertifikat HACCP ini menjadi sangat penting karena memang aturan di Uni Eropa termasuk juga di Belanda itu memang tidak mudah terkait dengan berbagai produk makanan, terutama sebagaimana tadi yang juga disebut oleh Pak Sahabat yang sudah diatur dalam regulasi Uni Eropa 278 tahun 2002 Bu ya, mengenai General Food Law atau pedoman ketentuan aturan hukum pangan Eropa. Mungkin itu Bu Hana respon dan jawaban dari saya. Bentar nanya aja. Waktu ngurus visa siapa nyokap ya? Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini Pak Muhammad Yani sudah nanya kan ya Pak Yani ya? Ada Pak OT atau Bu OT itu? Oh ya, oke. Silakan. Silakan Pak OT atau Bu OT. Ya, selamat pagi Pak Royhan. Selamat siang Pak. Oh siang. Selamat malam Pak waktu Indonesia. Silakan Pak. Ya, perkenalkan saya nama aslinya Royke, tapi panggilannya Otek Pak. Oh gitu, mirip Pak nama saya Pak ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, ini kan sekarang ini baru tren ini. UMKM yang ada di Indonesia ingin melakukan kegiatan ekspor. Karena sekarang semakin mudah regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian problem-problem yang terjadi di lapangan kadang-kadang kita nggak ngerti nih, karena belum punya pengalaman. Apalagi berhubungan dengan pihak-pihak buyer luar negeri atau importir-importir yang ada di luar negeri. Seperti tadi itu misalnya ada persyaratan-persyaratan khusus untuk jenis-jenis makanan atau minuman, harus ada HACCP atau sebagainya itu ya. Sebenarnya seberapa jauh sih peranan ITPC ataupun kedutaan dalam membantu kita ini sebagai UMKM untuk bisa lebih dapat buyer terutama di luar negeri. Itu satu. Yang kedua, apakah kita bisa misalnya dapat buyer, kita konfirmasi nih ke ITPC atau ke kedutaan seberapa legal atau secara hukum keberadaan buyer ini di negara mereka sejauh mana ini.
apakah bisa dikatakan valid atau tidak. Yang ketiga, saya ingin mencoba menawarkan produk daun pisang ini sama tampah, karena ini baru tren ini kayaknya nih. Apakah ada pasar untuk itu di negara Belanda? Mungkin itu aja Pak Roy Han dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ote ya atas pertanyaannya. Yang pertama Pak, peran perwakilan RI di luar negeri Pak, jelas yang pastinya peran kami itu adalah fasilitasi Pak. Fasilitasi itu artinya fasilitasi informasi, jadi menjembatani informasi yang dibutuhkan. Kemudian fasilitasi untuk konektivitas atau menghubungkan dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, tapi selain daripada dua itu, kita tidak bisa intervensi terhadap hubungan bisnis to bisnis yang dibangun, Pak. Artinya bahwa kalau si eksportirnya atau sellernya itu ternyata nggak cocok dengan importirnya, ya kita nggak bisa maksa, Pak. Kita nggak bisa mengatakan bahwa enggak itu harus mau, nggak bisa Pak. Kita hanya fasilitasi informasi, komunikasi dan mempertemukan Pak matchmaking Pak ya. Tapi apakah nanti hasilnya jadi atau tidak jadi, itu kita tidak bisa intervensi karena itu kembali kepada si eksportirnya atau sellernya dan juga kepada importernya atau buyernya. Kalau ada kesepakatan seperti yang kita pahami secara umum Pak, bahwa dalam hubungan dagang Pak, hubungan hukum dagang itu kan hubungan itu terjadi, hubungan kausalitas itu terjadi antara penjual dengan pembeli Pak. Jadi memang tidak ada kaitan dengan KBRI yang ada di tengah-tengah yang sifatnya hanya fasilitator atau penjembatan dari hubungan. Kita hanya menghubungkan aja. Jadi hubungan itu tetap antara penjual dan pembeli. Nah, mungkin itu Pak yang bisa kita lakukan, yang kita tegaskan. Tapi sekali lagi kalau misalnya memang di luar di luar kebutuhan untuk dipertemukan, ya kan kita juga masih bisa membantu atau melakukan fasilitasi terhadap hal lainnya selama tidak intervensi dalam hubungan antara penjual dan pembeli tadi Pak ya. Misalnya tadi Pak Ote bilang udah dapat nih, udah oke dengan buyer, tapi kredibilitas buyernya kan nggak tahu ya Pak Ote ya. Nah jadi minta bantuan KBRI, tolong dong dicekin ini ya, betul, kami dapat konfirmasi atau buyer, apakah ini buyer ini berkompeten misalnya atau memiliki kualifikasi yang sesuai, apakah nanti ya maaf kita nggak ada yang ingin dibohongin Pak ya, namanya juga usaha gitu ya. Nah kita bisa membantu memfasilitasi untuk meminimalisir potensi-potensi dampak negatif yang terjadi di kemudian hari, dan itu masih bisa difasilitasi oleh KBRI Pak. Artinya perwakilan RI di luar negeri masih bisa stretch out Pak ya untuk membantu memberikan informasi yang lebih kepada eksportir, kepada seller mengenai informasi terkait dengan keberadaan hukum si buyer atau importir. Itu Pak yang kita bisa lakukan. Nah jadi kembali lagi kami tidak berpretensi untuk ikut campur dalam hubungan dagang yang terjadi antara penjual dengan pembeli, tapi kita bisa melihat beberapa hal, beberapa titik yang kita bisa bantu untuk fasilitasi ke depannya Pak, hubungan antara si buyer sama seller. Nah terus kemudian yang berikutnya Pak ya, mengenai daun pisang dan tampah. Tadi Pak Sahabat, saya pun sudah menyampaikan bahwa diaspora Indonesia di Belanda itu kurang lebih 10% Pak ya dari jumlah penduduk Belanda, dan kebutuhan daun pisang itu sangat tinggi Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa saya nggak tahu ini bentuknya seperti apa Pak ya, atau bentuk teknis seperti apa daun pisangnya, tapi yang saya tahu bahwa selama masih ada orang Indonesia, selama masih ada diaspora Indonesia yang ada di Belanda, kebutuhan daun pisang itu sangat tinggi Pak. Nah
Tapi untuk ngebahas detailnya seperti apa, mungkin kita perlu untuk berdiskusi secara bilateral Pak ya, lewat email Pak. Silakan kirim email ke kami atau ke perdagangan Pak. Nanti sama aja Pak. Nanti kita bisa bantu Pak. Oke Pak. Mungkin itu Pak Ote. Ya, terima kasih Pak Royan. Sama-sama Pak. Masih ada lagi Ibu dan Bapak yang ingin bertanya? Ini ada chat ya dari Pak Johan dari PT Indo Berkah Usaha. Saya ingin bertanya, apakah Badan POM Indonesia sudahkah bekerja sama dengan badan kesehatan yang ada di Belanda, sehingga dapat memudahkan para pelaku eksportir Indonesia untuk mendistribusikan produk makanan minuman ke Belanda dengan mudah, dengan hanya berbekal sertifikat Badan POM tanpa harus punya asap. Mohon informasinya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kalau kerjasama mungkin ada Pak ya antara Badan POM di Indonesia Pak ya dengan kalau di sini namanya NVWA Pak, untuk itu apa namanya, badan setingkat badan yang setara dengan badan POM kita, itu NVWA itu adalah Netherlands Food and Consumer Product Safety, Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, NPWA. Jadi dia setara dengan badan POM kita Pak. Nah, mungkin kalau kerjasama di antara NPWA dengan badan POM mungkin ada Pak. Tapi mungkin kalau terkait sertifikasi, karena kalau sertifikasi di Belanda itu tidak oleh NPWA Pak, sehingga mungkin hubungan kerjasamanya tidak apple to apple antara Badan POM dengan dengan HACCP Pak. Karena kalau kerjasama antara Badan POM itu pasti dengan mitra yang setara dengan dia di negara ketiga atau negara tertentu, di dalam hal ini Belanda itu dengan NPWA. Sedangkan instansi yang mengeluarkan HACCP itu bukan NPWA Pak. Jadi itu mungkin saya bisa katakan bahwa kerjasama sertifikasi belum ada Pak. Tapi kalau kerjasama antara Badan POM dengan lembaga yang senada dengan dia, yaitu NPWA, mungkin ada Pak. Karena kan memang bagaimanapun kan kerjasama riset di bidang laboratorium terkait dengan kontaminan itu juga pasti kan harus memiliki standar yang sama Pak. Nah, tapi kalau untuk sertifikasi mungkin sejauh yang kami pahami belum ada Pak kerjasama antara Badan POM dengan lembaga sertifikasi di sini. Nah, tapi mungkin ini satu masukan yang sangat baik Pak Johan kalau seandainya disampaikan kepada Badan POM. Ya kan, karena inisiatif itu harus muncul dari lembaga yang setara Pak. Kalau kami di kedutaan di KBRI itu sifatnya fasilitatif. Jadi tidak mengusulkan sesuatu yang baru, tapi kita memastikan bahwa kerjasama yang ada itu berjalan secara lancar. Itu Pak yang kami lakukan. Tapi kalau terkait dengan peningkatan ekspor, ya itu memang sudah menjadi tugas kami untuk bagaimana itu menembus atau melakukan penetrasi terhadap pasar yang ada di Belanda. Tapi kalau terkait dengan masalah kerjasama sertifikasi itu memang harus dari lembaga yang setara Pak. Mungkin itu Pak Johan, sedikit respon dari kami. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Ibu dan Bapak? Kalau sudah tidak ada, mungkin kami kembalikan ke Pak Roni, Pak. Baik, Pak Royan. Terima kasih atas diskusinya. Maaf tadi ada kendala teknis
kebetulan kami sedang berada di luar kota, di hotel. Baik Bapak Ibu, demikian acara webinar sore hari ini. Kita tadi sudah mendapatkan banyak informasi dari Pak Sabat dan Pak Royhan. Kemudian kemungkinan besar kita juga akan melakukan follow up untuk beberapa permintaan dari Belanda. Nanti akan kami informasikan ke Bapak Ibu kemungkinan adanya business matching untuk produk-produk tertentu. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sabat, Pak Royhan, dan teman-teman KBRI Den Haag, dan juga dari UMKM yang telah hadir di acara hari ini. Semoga bisa meningkatkan ekspor kita ke Belanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor. Salam. Makasih banyak Pak Roni, makasih banyak Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Nanti semoga kita terus berlanjut ya hubungannya ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Rohan. Terima kasih. Nanti saya email lagi Pak. Insya Allah Nilam Tamiang bisa ke Belanda. Siap. Amin. Amin. Izin live ya Ibu Bapak, makasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roni, saya izin Terima live dulu. kasih. Pak Roni, izin Pak sebelum ditutup Pak. Ya Pak. Tadi itu nomor WA Bapak ya? Atau siapa tuh Pak? Yang di UKM ekspor itu Pak? Oh itu ada itu Pak, ada link Telegram Pak. Jadi ya? nanti Bapak atau teman-teman nanti bisa masuk grup Telegram kami supaya dapat informasi nanti mengenai webinar-webinar seperti ini Pak. Baik, baik. Oke Silakan Pak, saya juga gabung, dari Pak. Aceh namanya bergabung karena daerah kami mengejar target untuk ekspor juga Pak. Ya Pak, mudah-mudahan terrealisasi Pak. Amin, amin. Amin. Makasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.